Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengar suara saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wa minan nar. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha memaafkan. Engkau suka memberi kemaafan. Maka maafkanlah ya Allah akan dosa dan kesalahan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah agar keridhaan dan surgamu. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kemurkaan dan azab neraka-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk sebagian hamba-hamba-Mu yang Kau bebaskan daripada api neraka-Mu. Sempena bulan suci-Mu Ramadan, ya Allah, kami berharap dan merayu kepadamu agar Engkau jadikan kami, kedua ibu bapa kami, kerabat kami, termasuk orang-orang yang Engkau bebaskan, Engkau merdekakan daripada azab neraka-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar, muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman dan seagama, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing untuk mempelajari rahasia firman Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi ini kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Insya Allah, dengan mengikhlaskan niat semata-mata karena mencari ridha Allah, mudahlah hati kita terbuka, bersedia
menerima mesej yang Allah hendak sampaikan melalui firman-Nya, dan seterusnya Allah akan ringankan dan mudahkan seluruh anggota tubuh kita, jiwa raga kita, melaksanakan apa mesej yang Allah telah sampaikan pada kita, yang kita telah imani, percayai, dan kita telah terima bersama ini. Insya Allah. Seperti mana yang telah kita janjikan, hari ini kita akan terus pelajari tajuk utama kita yang ada dalam nota di depan jamaah sekalian itu, yakni Asroru Insya Allah. Rahasia kalimat Insya Allah. Jika dalam kajian kita sebelumnya, setelah sampaikan ayat, sebagian ayat yang menjadi asas dan dasar perbincangan tajuk ini, yakni dalam surah Al-Kahfi. Tetapi kita pada selepas itu berkaitan dengan kalimat Masya Allah, yang memberi maksud terjemahan Melayunya, Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Apa yang berlaku di alam semesta, sama ada yang telah, yang sedang, dan yang akan, semuanya tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah. Dengan asbab masyiah dan kehendak Allah lah segala peristiwa terjadi di alam semesta ini. Mula daripada yang sebesar-besarnya peristiwa dan kejadian hingga yang sekecil-kecilnya. Sehingga boleh disimpulkan masyiatullah, yang terjemahnya kehendak Allah, itu kaitannya dengan penciptaan. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki, pasti ia akan berlaku, akan terjadi, dan apa yang tidak ia kehendaki, pasti tidak akan berlaku. Hanya satu perkara yang perlu diingatkan, walaupun ini perlu perbincangan yang lebih jauh. Masyiah Allah hanya berkaitan dengan penciptaan. Masyiah Allah tidak berkaitan dengan ridha atau murkanya. Maksudnya, gunung ganang, angin ribut, bencana alam, hujan, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, runtuhnya tanah, itu berlaku atas kehendak Allah. Ada orang, suami isteri, melalui perkahwinan yang sah, lalu mengadakan hubungan suami isteri, kemudian melahirkan anak, itu kehendak Allah. Lahirnya anak, terciptanya anak, kehendak Allah. Ada seorang laki yang tidak ada hubungan yang sah dengan perempuan, wa'iyadzubillah, lalu
melakukan hubungan badan, mengandung, melahirkan anak, terciptanya bayi yang lahir di luar hubungan yang sah, itu pun kehendak Allah. Maknanya Allah yang menciptakannya. Tetapi, kata tadi, kehendak Allah berkaitan dengan ciptaan tidak berkaitan dengan ridho ataupun suka. Jadi jangan diartikan begini. Karena Allah yang menghendaki berlaku, maknanya pasti Allah ridho. Bukan. Bukan begitu. Iblis itu wujud karena Allah yang menghendaki wujud. Allah yang menciptakannya, ia ada. Tapi apakah mana Allah ridho dengan iblis? Tidak. Tidak. Itulah. Jadi tidak semua yang Allah ciptakan, tidak semua yang Allah kehendaki terjadi, Allah meridhoinya. Sama sekali tidak. Itu poin yang perlu difahami. Itu walaupun ini perlu uraian yang panjang lebar sebetulnya. Ya, saya yakin. Tapi sebagai asas dasar berfikir, kita kena faham itu. Baik. Dan Masya Allah, seringkali kita disuruh menggunakannya untuk sesuatu yang telah terjadi. Itu pun ada adabnya, seperti saya katakan. Bila sesuatu yang berlaku itu sesuatu yang baik, memberi manfaat, keagungan kita, katakan Masya Allah. Tapi bila sesuatu yang berlaku itu benda yang tak baik, yang tak elok, yang memberi madarat, yang dosa, yang menyalahi syariat Allah, walaupun Allah yang menghendaki ia terjadi, jangan katakan Masya Allah, tapi adabnya kita katakan Subhanallah. Itu dari segi adabnya. Maksudnya apa? Jika benda itu baik menurut kita, kembalikan dan sandarkan kepada Allah sebagai penciptanya. Tapi jika sesuatu itu tidak baik menurut kita, buruk, menyalahi syariat, jangan nisbahkan kepada Allah. Itu adab. Nah, itu adab. Baik, sekarang coba jamaah simak dalam nota itu. Kita kaji sama-sama. Asraru insyaallah. Rahsia insyaallah. Kalau sebelumnya telah panjang lebar kita kaji tentang asrarul istirja, rahsia kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kita akan pelajari asraru insyaallah. Rahsia insyaallah. Minta maaf karena ini nota ringkas, ini kutipan dari berbagai sumber dalam bahasa Arab. Jadi saya kutip apa adanya. Saya tidak terjebakkannya. Tapi dalam kajian kita ini insyaAllah saya uraikan. Jangan khawatir, insyaAllah dapat difaham. Coba berarti dalam nota. Laqad dzukirat kalimatu insyaallah sitta marratin fil Qur'anil Karim. Sungguh telah disebutkan kalimat insyaallah sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Ya. Kalimat insyaallah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Fama maknaha fi hadhil ayatil karimah. Apa maknanya? Apa makna insyaAllah dalam ayat-ayat Quran yang mulia ini? Yang diulang-ulang sebanyak 6 kali ini. Nah, ini yang kita coba nak kaji
Tidaklah jadi paduan dalam kehidupan. Ayat pertama yang ada kalimat insyaAllah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 70. Saya bacakan. Sakit semua sudah ada nota, tinggal tengok saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqara tashabaha alaina. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Insya'allah. Ayat ini, rangkaian ini cerita tentang perangai Bani Israel. Ketika berlaku pembunuhan pada zamannya, lalu Bani Israel ingin mengetahui siapa pembunuh korban ini. Punya siasat, mereka tidak dapat menemukan siapa pembunuhnya. Lalu mereka jumpa Nabi Musa alaihissalam, tanya pada Musa, siapa pembunuh korban ini. Nabi Musa mohon pada Allah, jika kaumnya, Bani Israel ingin mengetahui siapa pembunuhnya, Allah suruh Musa suruh kaumnya menyembelih seekor lembu. Bani Israel merasa dipermainkan oleh Nabi Musa. Bahasa mudahnya, Musa, aku tanya pada engkau, siapa pembunuh orang ini? Kau pula suruh kami sembelih seekor lembu. Apa kena-mengenanya? Merasa dipermainkan. Nabi Musa kata, tidak, ini perintah Allah. Allah suruh sembelih kamu lembu. Sudahlah, tangkap aja apa lembu. Karena mereka ini tak percaya pada perintah Allah dan Nabi Musa, mereka cuba memperkecilkan macam-macam pertanyaan. Musa, lembu yang macam mana yang bisa beli ni? Tua ke muda? Itulah. Lembu yang bebas kan dikerjakan, warnanya apa? Macam-macam lah. Sehingga daripada asalnya perintah itu mudah untuk dilakukan, ketika Allah suruh mereka sembelihlah seekor lembu, kalau waktu itu terus saja mereka buat, tangkap aja lembu, tak kira jantan, betina, besar, kecil, warna putih, warna hitam, tak kisah. Tapi hanya seekor. Tapi mereka banyak tanya, dan Allah beri sifat-sifat lembu, ciri-ciri lembu, jadi susah. Lembu itu lembu yang tidak dipekerjakan. Lembu itu yakni lembu yang masih muda. Lembu itu yang kuning pun mesti yang menawan. Setiap orang melihatnya terpikat. Jadi susahlah. Karena sifat-sifat lembu sudah menjadi banyak. Tapi baiknya di sini. Mereka berkata, Ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Musa, berdoalah kamu kepada Tuhanmu. Tanya pada Tuhanmu. Supaya dia menjelaskan kepada kami. Lembu yang macam mana? Karena kalau Tuhanmu kata kuning, banyak yang kuning. Kalau kata yang kecil, muda, banyak muda. Kan? Tolong terangkan. Wa inna insya'Allah. Ini. Nasib baik mereka kata, sesungguhnya kami, insya'Allah la muhtadun. InsyaAllah kami akan dapat petunjuk. InsyaAllah kami dapat menemukan lembu yang dimasukkan. Sehingga Mufasir berkata, jemaah sekalian, jika Bani Israil waktu itu tidak mengatakan insya Allah,
mereka hingga bila-bila tidak akan berjaya menemukan lembu yang Allah suruh sembelih itu. Susah mencarinya. Dengan ciri-ciri yang seperti itu, yang nasib baik dikata, insya Allah. Maknanya apa? Memberi maksud yang luar biasa. Sehebat manapun usaha mereka mencari seekor lembu yang dimasukkan, sebanyak manapun lembu yang mereka tengok, sebanyak manapun maklumat yang mereka terima tentang lembu yang dicari, jika Allah tidak menghendaki mereka menemukannya, mereka gagal. Tapi karena mereka kata insya Allah, maknanya gagal ataupun berjaya menemukan lembu yang dimasukkan bergantung kepada masyiatullah. Ini bermakna orang yang berkalimah insya Allah sebenarnya penuh dengan sedar ia mengakui kelemahan dirinya. Mengakui yang dirinya tidak berdaya. La haula wa la quwata illa billah. Dalam ayat yang kita pelajari itu sudah kita lihat itu. La quwata illa billah. Saya ini lemah, tak berdaya apa-apa, tak punya kemampuan apa-apa, tak tahu apa-apa. Jadi untuk mendapatkan lembu yang kita mahukan, macam mana kita lemah? Ya, jika Allah kehendaki, kita dapatlah. Kalau Allah tak kehendaki, kita akan jumpa. Ini kesimpulan dia. Dengan ucapan kalimah insya Allah, bermakna si mengucapnya ini menyadari betapa lemahnya dirinya. Betapa tidak berdayanya dia untuk melakukan sesuatu, apalagi mewujudkan cita-cita dan harapannya tanpa masyiah Allah. Dialah penentu terakhir. Usaha kita, kepintaran kita ini menghasilkan, membuahkan hasil atau tidak, dia penentu akhir. Dia penguasa satu-satunya. Kita, sungguh pun kita mampu bergerak, mampu bertanya, mampu mengingat, itu semua itu pun pemberian Allah. Alhamdulillah. Akhirnya Bani Israel akhirnya dapat menemukan lembu yang dimasukkan. Nasib baik kata mufasir, ahli tafsir, karena mereka kata insya Allah. Itu kalimat insya Allah yang pertama. Yang kedua, dalam surah Yusuf ayat 99. Saya ingin sampaikan ayat yang ada insya Allah saya. Surah Yusuf ayat 99. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawai qala dakhulu misra insya'allahu aminin. Masya Allah. Ini rangkaian ayat-ayat tentang kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, anak yang mendapatkan pelbagai ujian daripada Allah, tapi dia sabar. Ringkas cerita, masa kanak-kanak menjadi mangsa kedengkian adik-beradik. Campak dalam perigi buta. Yusuf sabar, Allah selamatkan. Ujian kedua, Yusuf menjadi mangsa sifat tamak. Peniaga-peniaga yang abdud dunia, mata duitan. Yusuf ditemukan dari perigi, dijual menjadi hamba abdi. Sekelip mata hilang kemerdekaan dirinya. Allahu Akbar.
Yusuf sabar. Musibah ketiga, Yusuf menjadi mangsa kegagalan perempuan bangsawan Mesir mengawal nafsu, tuntutan nafsu libidonya. Diajak melakukan perbuatan terkutuk, Yusuf berlindung. Yusuf sabar, takut pada Allah. Ujian keempat, Yusuf menjadi mangsa kezaliman undang-undang negara. Waktu itu, Yusuf dimasukkan dalam penjara bukan karena melakukan apa-apa jenayah. Yusuf sabar. Ringkas cerita, selesai ujian-ujian yang berat, yang susah, tiba masanya Yusuf diuji dengan ujian kesenangan. Yusuf bebas, jadi orang besar di Mesir, orang paling berkuasa di Mesir. Ringkas kata, adik-adiknya, abang yang dahulu menzaliminya, pergi ulang alik Mesir Kanaan, minta bantuan. Dari satu peringkat, Yusuf memperkenalkan dirinya. Siapa dia sebenarnya? Mereka menyesal, tak maaf. Yusuf berpesan, awak baliklah. Bawa bajuku ini. Sapukan ke muka ayah yang pelihatannya sudah mulai kabur itu. InsyaAllah nanti nampak. Lepas itu datanglah kamu, bawa ayah sekali, kamu, keluarga kamu ke Mesir. Bawa ke Mesir. Nah, sesampai di Mesir, inilah dia. Yusuf dah jadi orang besar di Mesir, penguasa tunggal di Mesir. Falamma dakhalu ala Yusufa. Maka tatkala mereka adik-beradik Yusuf, tua Yusuf, ramai tentu, masuk menemui Yusuf di Mesir sebagai orang besar. Awa ilaihi abawai. Yusuf melindungi, mencarikan perlindungan pada abawaihi, kedua ibu bapanya. Yusuf dekat, memeluk, lalu menempatkan kedua ibunya di singgah sana. Sebab itu apa yang berlaku? Ini ucapan Nabi yang sudah punya track record luar biasa kerjanya. Diuji pelbagai macam musibah, sabar dan percaya. Diuji dengan kemewahan di Mesir, tidak lupa daratan. Mana track record agamanya luar biasa. Terbukti. Tapi tengok, ketika mereka mengajak, mengizinkan keluarganya, orang tuanya dari benar tinggal di Mesir. Dia kata, waqala, berkata Yusuf, udkhulu Misra. Wahai kamu semua, ayah, orang tuaku, adik-beradik aku, keluarga kamu semua, masuklah kamu ke Mesir ini. Tinggallah kamu di Mesir ini. InsyaAllahu aminin. Masya Allah. Insya Allah kamu aman. Bahagia. Sungguh Yusuf ini orang yang sangat disayangi oleh Allah sekalian. Nabiullah. Dan saya kata track record kehidupannya luar biasa. Dia tidak berani memberi jaminan. Dia tak berani. Tinggallah kamu di Mesir, pasti bahagia. Tak ada kata pasti. Pasti kamu bahagia, pasti kamu aman, pasti kamu seronok. Tak ada. Yusuf tetap kata, insya Allah.
Karena apa yang berlaku pada diri Yusuf, pada keluarganya, esok, lusa, masa depan, itu 100% bergantung kepada kehendak. Wah, kalau dilihat dari mata kasar, mata zahir, ya hidup senang lena di Mesir itu hampir pastilah kalau tengok lagi zahiriah. Mesir mewah, kaya raya. Penguasanya yakni Yusuf, itu anak kepada bapaknya, adik pada abang-abangnya. Nak makanan cukup, minuman cukup, tempat tinggal cukup, apa lagi? Jadi kerabat istana. Jadi apa yang ditakutkan? Takut sakit, Masya Allah, tabib banyak. Tabib banyak. Takut Pak Tamya rumah, mana ada keluarga diraja, tak ada rumah. Tak perlu ada khawatir, maknanya senanglah memang. Itu dari segi zahiriah. Tapi ingat, yang berlaku ini nanti tidak mata-mata berlaku atas sunatullah, tapi atas kehendak Allah. Masyiatullah. 2 campur 2 ikut sunatullah memang 4. Tapi kalau Allah menghendaki 2 campur 2 kosong, kosong. Itu Nabi Yusuf kata, walaupun di Mesir ini mewah, senang, aman, kamu jadi keluarga aku, tak ada orang yang ganggu, insya Allah kamu tenteram. Yusuf tak kata pasti. Menunjukkan sikap tawaduk, sikap kehambaan yang luar biasa. Yusuf alaihissalam tidak berani memastikan sesuatu yang akan berlaku itu pasti berlaku. Tidak. Apa yang akan berlaku masa depan, Nabi Yusuf tidak berani menjamin kepastiannya. Dia hanya kata insya Allah. Itu menunjukkan yang masa depan ini serba mungkin. Bergantung pada Allah lah. Serba mungkin. Adakah pasti? Tidak. Adakah mustahil? Juga tidak. Lalu apa? Ya mungkin iya, mungkin tidak. Karena kita tak ada kuasa. Kita tak ada kekuasaan untuk mewujudkannya dengan pasti. Kita pun tak ada kemampuan untuk menolaknya agar dia tak terjadi. Kita tidak punya kemampuan untuk mewujudkannya dengan pasti, menjaga dengan pasti. Kita pun tidak punya keupayaan, kemampuan untuk menolak, menghalang terjadinya dengan pasti. Karena kita la haula wala quwwata illa billah. Lalu terjadi atau tidak? Adakah ia mustahil? Tidak. Ada mustahil terjadi? Tidak. Adalah pasti terjadi? Tidak. Habis kalau mustahil tidak, pasti tidak, macam mana? Insya Allah lah. Mungkin. Jadi in itu merupakan apa disebut selepas itu benda yang mungkin ya, mungkin tidak. Kenapa kita tak berkata pasti? Kenapa tak berkata macam nak kata pasti? Kita lemah. Ini dia. Jadi mengajar kita untuk menyadari akan kehambaan diri kita. Insya Allah. Nomor 2. Nomor 3. Ayat ketiga. Kisah Nabi Musa ketika berguru pada seorang hamba Allah yang soleh. Namanya Khadir. Surah Al-Kahfi. Ayat 69. Ketika Musa ingin diterima menjadi murid pada seorang hamba yang soleh, ya namanya Khadir. Khadir sebenarnya mula-mula agak berat menerima Musa berguru dengannya. Tapi karena Musa merayu, Khadir membenarkan, mengizinkan belajar dengannya dengan satu syarat sahaja. Musa tidak boleh bertanya. Mengalami apa saja, melihat apa saja, tidak boleh bertanya kenapa.
Karena bila tiba masanya nanti, gurunya, Khadir, akan menjelaskannya sendiri. Dalam bahasa mudah, engkau kena sabar, Musa. Jangan cepat-cepat nak protes, jangan cepat-cepat nak tanya, anak-anak tak paham. Bila tiba masanya, aku sendiri akan menjelaskannya. Nampaknya sederhana syarat itu. Nampaknya sederhana. Dan Musa pun sanggup. Tapi Musa tidak berani memberi jaminan 100% bahwa dia tidak akan bertanya. Akan diam. Sebab itu Nabi Musa kata, Qal satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Berkatalah Musa, satajiduni, engkau wahai Tuan Guru akan dapati diriku ini insyaallah sabira, orang yang sabar. InsyaAllah Tuan Guru akan dapati diri ini orang yang sabar. Tak akan tanya. Nampak apa saja, melihat apa saja, walaupun tak faham, walaupun berat, InsyaAllah diri ini akan diam saja. Tak nak bertanya, karena itu syaratnya. InsyaAllah. Wala a'silaka amro. Dan aku tidak akan menderhakai perintahmu. Tengok. Ini Rasulullah. Musa Kalimullah namanya. Nabi Musa itu termasuk ulul azmi. Jemaah sekalian. Nabi Musa itu termasuk ulul azmi. InsyaAllah. Nabi yang Allah pernah ajak bercakap-cakap secara langsung dengannya. Sungguh pun begitu. Ketika diberi syarat oleh gurunya, nampak apa saja, jangan tanya kalau kau mau belajar aku. InsyaAllah saya sabar tak akan. Dia tak beri kata pasti. Aku seorang Nabi, takkan tak beri sabar. Tengok. Tak berani memastikan. InsyaAllah sabiro. Menunjukkan sifat tawaduk sekaligus sifat ubudiyah. Sifat kehambaan yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi apa yang akan berlaku, saya kata tadi, bukan suatu yang pasti, bukan suatu yang mustahil, tapi hanya mungkin. Sebab itu Nabi Musa faham ini, ya, InsyaAllah aku sabar. Dia tak kata, pasti aku sabar. Macam mana boleh pasti? Atau pasti aku tak akan sabar? Juga tidak. InsyaAllah. Menunjukkan, saya ulangi, apa yang berlaku itu bukan suatu yang mustahil, juga bukan suatu yang pasti, tapi hanya mungkin. Sekaligus, orang yang mengucapkan insyaAllah mengakui, menyadari bahwa dirinya ini tidak punya daya apa-apa. Hanya punya keinginan, kemauan, tetapi tidak mempunyai kemampuan, keupayaan untuk mewujudkan keinginannya. Itu saja. Kita ada keinginan untuk dapat itu, tapi kita tidak punya kekuatan untuk mewujudkannya. Sebab itu, pasti kita tidak mampu, tidak berani memastikan. Hanya insya-Allah. Kalau ditanya, adakah awak punya kemampuan? Ada keinginan? Banyak. Awak ada cita-cita? Setinggi langit cita-cita. Ya. Orang Melayu kata, hasrat hati memeluk gunung. Apakah daya tangan tak sampai? Ya iyalah. Kalau ikutkan kemauan, gunung tu nak dipeluk. Tapi ada kemampuan apa? Tangan yang sepanjang itu. Beza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah punya kemauan dan Allah juga punya kekuatan dan kekuasaan.
Sehingga apa yang Allah maukan, pasti Allah mampu mewujudkannya. Karena Allah itu ada kemauan, masyiah, juga ada kudrah. Seberapa besar kudrah Allah, ya sama besar dengan keinginannya. Keinginan kita luar biasa besarnya. Kemauan kita bukan main tinggi dan hebatnya. Tapi kemampuan untuk mewujudkannya, kosong. Itulah sifat hamba. Sedari itu. Jangan suka memastikan. Pasti gini, pasti gini. Alah, benda macam pun tak boleh. Nih, serahkan saya. Jangan. Itu sudah angkuh, namanya sombong. Namanya sudah sombong. Inilah yang seringkali terkeluar dari mulut kita. Hanya karena kita memandang benda itu remeh, kecil, lalu kita mengatakan pasti boleh buat. Belum tentu. Katakan insya Allah. Yang ketiga. Yang keempat. Nah, ini masih cerita Nabi Musa. Tapi kalau ayat Kahfi 69 tadi, kisah Musa ketika berburu dengan Khadir. Surah Qasas ayat 27 ini, kisah Musa ketika masih bujang. Masih taruna. Meninggalkan Mesir pergi Madian. Jumpa calon pak mertua dia. Lalu calon pak mertua dia, Nabi Shu'aib, berhasrat untuk menjodohkan Musa dengan salah seorang daripada dua anak gadisnya. Nabi Musa meninggalkan Mesir ke Madian karena nyawanya di Mesir terancam. Fir'aun telah mengarahkan bala tentera untuk tangkap Musa. Karena Musa didapati difikir kesalahan membunuh rakyat Fir'aun, kaum Kupti. Sesampai di Madian itulah, rupanya ini dah skenario Allah. Ringkas cerita, jumpa seorang Nabiullah yang sangat soleh, namanya Shu'aib. Lalu Nabi Shu'aib bercadang, hendak menikahkan Nabi Musa dengan salah seorang daripada dua putrinya, terpulang pada Musa. Nak pilih kakaknya ke adiknya, terpulang. Tapi dengan beberapa syarat. Syaratnya ini. Al-Qasas 27. Qala inni uridu an unkihaka ihtabanatai hatain. Berkata Musa. Berkata Shu'aib. Sesungguhnya aku hendak menikahkan engkau, wahai Musa, dengan salah seorang daripada dua putriku ini. Ihdab natai hatain. Aku punya dua anak gadis, dua anak perempuan. Dan aku bercadanglah Musa, nak kawin kau dalam salah seorang. Terpulang pada kamu, nak pilih yang mana, kakak atau adik. Tapi syaratnya Musa, ada mas kawinnya. Mas kawinnya, ala anta juroni thamaniya hijaj. Engkau mesti bekerja dengan aku selama 8 tahun. Dan upah bagi kamu selama kerja 8 tahun, itulah mas kawinnya. Allahu Akbar. Mahal sungguh mas kawinnya ya. Mas kawin yang Musa kena bayar, bekerja selama 8 tahun pada calon pak mertua. Bayangkan. Satu hari berapa, satu bulan berapa, dah harap aja 8 tahun. Itu mas kawinnya. Tapi Musa, fa'in atmamta asyran, famin indik. Kalau kamu bercadang nak menyempurnakan, menggenapkan 10 tahun,
Tak apalah, itu terpulang pada kamu. Tapi yang aku mau, kamu wajib bekerja 8 tahun dengan aku. Tapi kalau kamu rasa-rasa tak cukup 8 tahun, nak 10 tahun, ya, pulang. Wa ma uridu an asyukka alaika. Musa, kata Nabi Shu'aib, aku letakkan syarat seperti ini, bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun itu pulang pada kamu. Sama sekali aku tidak bercadang untuk menyusahkan kamu. Sama sekali. Jangan kamu fikir aku hendak menyusahkan kamu. Sama sekali tidak. Tak ada niat langsung nak menyusahkan kamu. Nak kahwin dengan anak pun itu bekerja 8 tahun. Tak. Satajiduni insya'allahu minas salihin. Ini ucapan Nabi Shu'aib. Engkau akan dapati aku, engkau akan temukan aku, wahai Musa, insya Allah, termasuk orang yang soleh. Masya Allah. Seorang Nabi, seorang utusan Allah, namanya soleh. Namanya Shu'aib. Boleh berkata, insya Allah, engkau akan dapati aku, orang yang soleh. Itu Nabi. Seorang Nabi pun tak kata, Musa, jangan khawatir. Aku tak kerana nak jagamu. Aku jamin, pasti engkau akan dapati aku ni orang yang baik. Dia tak kata pasti. Insya Allah. Kau akan temukan dapati aku orang yang soleh. Tengok tu. Itu seorang Nabi yang kata insya Allah. Nabi Shu'aib. Tapi Nabi Musa sendiri tadi. Al-Kahfi tadi. Nabi Yusuf lagi. Allahu Akbar. Insya Allah. Insya Allah. Tidak berani memastikan. Tidak berani memastikan. Sebab apa jemaah sekalian? Ini bermakna Nabi Soleh pun, Nabi Yusuf pun, Nabi Musa sekalipun, dia yakin betul makamnya yang setinggi itu di sisi Allah. Makam kenabian, makam kerasulan, makam kesalihan. Itu semua adalah anugerah Allah, nikmat daripada Allah. Dan ia mengembalikannya kepada Allah semula. Dia tidak mengklaim. Nabi Muhammad tak kata, Musa, jangan kalah. Aku tidak akan memperlakukan baik pada kamu. Aku ni Nabi. Aku Nabi, tak mungkin nak buat curang. Tak mungkin nak buat zalim. Pasti aku ni orang baik. Aku Nabi. Tak, dia tak kata pasti. Masya Allah. Itulah kehambaan yang tinggi sekali. Satu dan rahsia insya Allah menunjukkan sifat kehambaan yang sangat-sangat tulus ikhlas di hadapan Allah. Dan Allah sayang kepada orang yang menyadari kehambaan dirinya di hadapan Allah. Sebaliknya, Allah sangat murka bila melihat hambanya ini, hilang rasa kehambaannya. Yang ada sifat sombongnya. Mendakwa dia boleh buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Mendakwa semuanya hasil jerih payahnya. Mendakwa dia pasti hebat. Pasti dapat apa yang dia inginkan. Allah cukup murka melihat hamba seperti ini. Sebab itu dikata, insya Allah engkau akan dapati diriku termasuk orang yang soleh. Wahai yang kata tu Nabi. Namanya Nabi Shu'aib. Okay, itu yang keempat. Insya Allah yang kelima dalam Al-Quran. Kan ada 6 kali kan? Dalam surah As-Saffat. Ayat 102. Ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika dapat perintah daripada Allah untuk menyembelih putra satu-satunya waktu itu, Ismail alaihissalam. Nabi Ismail baru lahir, oleh Allah Ibrahim diperintahkan untuk memisahkan tempat tinggalnya. Ismail dan ibunya Hajar ditempatkan di Makkah Al-Mukarramah. Sementara Ibrahim dan istrinya yang pertama, Sarah, berada di Palestina. Palestina dan Makkah itu jauh. Zaman itu lagi jauh karena ditempuh dengan jalan kaki. Makkah pula tak ada orang. Orang belum ada. Kemudian asas tak ada. Air tak ada. Kebutuhan tak ada. Tapi Ibrahim sami'na wa ta'na. Hajar pun sami'na wa ta'na. Kerana Allah yang suruh. Ringkas cerita. Hajar membesarkan, menjaga, melindungi Ismail seorang diri. Hingga tumbuh menjadi kanak-kanak yang kanak-kanak yang comel. Yang aktif. Setelah Nabi Ismail sudah boleh berjalan sana-sini, lari sana-sini. Ya, baru 10 tahun gamaknya. Allah izinkan Ibrahim menziarahnya. Setelah Ibrahim berjalan menziarahnya, Masya Allah. Rindunya belum terobati. Rasa bahagia, senang rasa bahagia berjumpa dengan anak dan istrinya yang telah tinggal lama. Rupanya tidak mati kebeluran. Tiba-tiba apa? Datang perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Allah Akbar. Dan Nabi Ibrahim sampaikan ini kepada putranya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala telah sampai bersamanya, telah sampai dia Ismail, mahu bersamanya yang Ibrahim as-sa'ya, berusaha sendiri. Maksudnya begini, ketika umur Ismail sudah membolehkannya ia berjalan sendiri bila diajak berjalan oleh ayahnya. Kan kalau masih kanak-kanak, bila orang tua nak jalan, anak masih kena gendong. Ini tidak. Ismail sudah boleh lari-lari sendiri. Ya, kita boleh agaklah dalam setahun gamaknya ini. Qala, berkatalah Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya ayahmu ini nak bermimpi. Melihat dalam tidur, mana bermimpi lah. Sebenarnya ayah bermimpi. Dan dalam mimpi ini, sebenarnya ayah menyembelih engkau nak. Bahasa mudahnya, Allah perintahkan ayah untuk sembelih engkau nak. Dan perintah Allah itu Allah sampaikan dalam mimpi ayah. Fanzur madza tara. Perhatikan wahai anakku, apa pendapatmu? Apa pendapatmu tentang perintah Allah kepada ayah untuk sembelih kamu ini? Ingat, Ismail akan jadi korban. Ditahan ayah sendiri. Dan hebatnya, Nabi Ibrahim sebagai ayah memberitahukan sebenarnya kepada anaknya. Di satu dialog yang Allah Akbar. Bukan sekarang makhluk manusia saja yang heran, kagum. Malaikat pun mungkin kagum mendengar dialog Ibrahim dan anak ini. Seorang ayah begitu patuh kepada Allah, suruh sembelih anak satu sena pun sama Allah. Anak pula yang belum tahu apa-apa, anak yang tahu orang tuanya, bapaknya tidak ikut membesarkannya. Tiba-tiba disuruh Allah menyembelih, dia pula rela. Ini betul-betul Islam yang paling kemuncak. Itu namanya taslim. Islam itu itulah maksudnya. Berserah diri tanpa syarat. Apa kata anaknya?
kata Ismail. Membuat Ibrahim terkejut sekaligus bangga. Qala, berkata Ismail, ya abati, wahai bapa kesayanganku, if'al ma tu'mar, lakukanlah oleh engkau, wahai ayahku, apa yang diperintahkan kepadamu. Allah suruh ayah sembelih saya, buat sajalah ya. Jangan ayah tak buat, ini perintah Allah ya, buat saja. Anakmu setuju ayah. Satajiduni, ayah akan dapati anakmu ini, insya Allah minas sabirin. Masya Allah. Insya Allah termasuk orang yang sabar ayah. Sikit pun dalam hati anakmu tak ada rasa curiga, tak ada rasa suudon, tak ada rasa tak puas hati pada Allah. Dalam hati anakmu ni ya, tidak ada keinginan untuk tanya kepada Allah, ya Allah kenapalah kau suruh ayahku sembelih aku? Kenapa pula aku yang kau suruh sembelih oleh ayah? Kenapa yang lain? Tak. Sabar. Masya Allah, lapang. Itu Ismail yang masih kanak-kanak. Dia sudah paham betul menghadapi musibah terdahsyat ini. Dia tak kata pasti aku ridho, tak ada. Sebenarnya, insya Allah aku sabar. Walhal kalau kita fikir daripada logik akal lah, ya Ismail boleh saja protes. Protes lah. Ayahnya tak ikut membesarkannya, maknya saja yang membesarkannya, susah payah. Datang tiba-tiba nak menyembelih, senang-senang coba. Tapi tidak. Keluarga Nabi yang mulia ini benar-benar contoh teladan bagi umat manusia yang sudah Islam secara total. Muslim kafah. Apapun yang Allah suruh buat, pasti mereka akan buat tanpa berdolak dalik. Di sini Nabi Ismail yang masih kanak-kanak sudah paham akan arti insya Allah. Artinya, jika Nabi Ismail mampu bersabar menghadapi ujian seberat ini, itu bukan karena kehebatan dirinya. Bukan. Tapi semata-mata kerana pertolongan Allah. Oleh itu dia kembalikan pada Allah. Insya Allah, ini Masya Allah. La quwata illa billah. Allah boleh saja menjadikan diri ini ya protes. Jika Allah menghendaki, ayah, anak ini, aku boleh jadi orang anak yang menentang. Tapi Allah menghendaki aku jadi anak yang taat. Dan Allah menghendaki Ismail jadi anak yang taat, yang patuh. Itu pun tentulah hasil didikan orang tuanya. Dididik untuk jadi taat daripada kecil, kemudian dia Allah bagi. Jadikan ia taat. Ya, iyalah. Hari-hari Nabi Ismail dari kecil membesar dalam suasana ini. Kesabaran dan kepatuhan. Iya ya, aku ada ayah, tapi ayah tak di sini. Tengok hanya mak. Susah payah. Hidup di tempat yang tak ada orang. Tapi mak kata ini semata-mata karena Allah yang suruh, bukan kehendak ayah. Oh, maknanya ayah aku orang yang hebat. Patuh pada Allah. Ibuku pun orang yang sangat hebat. Patuh pada Allah. Bila Allah sudah tetapkan, kita tak boleh menolak. Ismail belajar pengalaman ini. Jadi dirinya ditempa oleh pengalaman hidup yang penuh dengan ujian-ujian yang sangat keras ini. Dan dapat contoh teladan dari orang tuanya depan mata hari-hari.
Sin itu terpatri dalam hati Ismail. Minta maaf. Memang Ismail belumlah pergi sekolah. Belum sekolah. Mana ada sekolah waktu itu? Belum ada cikgu datang mengajar. Tapi pengajaran Ismail terus melalui contoh teladan. Belajar terus melalui pelajaran yang sifatnya praktikal. Bukan hanya sebagai teori. Sabar terus dipraktikkan oleh Nabi Ismail daripada kecil. Bukan sekadar belajar sabar dan teori sabar. Sabar itu maksudnya begini, itu teori. Orang yang faham tentang selok-belok kesabaran, dalil sabar, belum tentu dia mampu sabar. Kan itu baru teori. Tapi Nabi Ismail terus praktikal. Ini yang kelima. Yang mengucapkan insya Allah Nabi Ismail yang waktu itu masih kanak-kanak. Dan dalam peristiwa yang begitu dahsyat. Yang keenam dan yang terakhir. Kalimat insya Allah dalam Al-Quran. Ada dalam surah Al-Fath. Ayat yang ke-27. Kaitannya dengan mimpi Nabi Muhammad SAW. Allah telah memberikan mimpi kepada Nabi SAW. Nabi dan umat Islam Madinah akan dapat menunaikan fardu haji ke Makkah Al-Mukarramah dengan selamat sejahtera, sempurna. Sedangkan waktu itu Makkah masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Memang Nabi dan sahabat-sahabat Muhajirin khasnya merindui Makkah. Walaupun mungkin hanya nak pergi umrah ke apa ke. Tiba-tiba Nabi diberitahu oleh Allah melalui mimpinya bahawa orang Islam akan dapat menunaikan haji dengan sempurna. Wah, tentulah gembira sekali. Nabi gembira, umat Islam gembira. Tapi dalam mimpi itu Nabi tidak diberitahu oleh Allah. Allah tak beritahu bila. Allah hanya beritahu pasti kamu akan dapat masuk Makkah dengan tak tahu bila, tahun ini ke, tahun depan ke, tahun lagi ke, tak. Ini dia. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haq. Demi sesungguhnya Allah telah membenarkan kepada Rasulnya ar-ru'ya akan mimpi Nabi bil haqqi dengan benar. Nabi mimpi boleh masuk Makkah, pergi haji dengan sempurna. La tadkhulunnal masjidal haram. Sungguh pasti kamu semua orang Islam Madinah akan dapat memasuki Masjidil Haram untuk menafadu ibadah. InsyaAllahu aminin. Masya Allah. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman. Tapi ingat tak disebut tarikhnya, tahunnya, bulannya. Tapi yang kata ini Allah. InsyaAllah. Maknanya, orang mukmin, aku jaga pada kamu. Kamu akan dapat melakukan fardu haji dengan selamat, Masjidil Haram. Walaupun Makkah waktu itu masih dikuasai orang kafir. Kuat pula orang kafir. Tapi Allah kata, apabila aku dah menghendakilah. Kata Allah, jika aku dah menghendaki. Kalau aku kehendaki tahun inilah. Kalau kehendaki tahun depan lah. Itu maksudnya. Jadi bergantung pada kehendak Allah. Tapi Allah dah memberi jaminan.
muhalliqina ru'usakum, dalam keadaan kamu nanti masuk Makkah haji itu dapat membotakkan kepala kamu. Tahallul. Muhalliqin itu maknanya membotakkan kepala, cukur rambut hingga licin. Tahallul itu. Wa muqassirin, dan ada yang hanya memendekkan. Sebab tahallul bagi laki ada dua. Satu di antara ditandai dengan memendekkan rambut, gunting sikit-sikit. Kedua, botak habis. Mana lebih afdal? Bagi laki botak habis, itu afdal. Jadi tahallulnya bukan hanya gunting sikit-sikit, pendek sikit-sikit, tapi botak habis. Itu lebih afdal. Karena Nabi doakan lebih buat mereka yang membotakkannya bandingkan dengan yang hanya memendekkannya. La takhafun. Tidak perlu ada rasa takut. Kamu tak perlu khawatir waktu itu. Fa'alima ma lam ta'lamu. Allah telah mengetahui apa yang kamu tidak pernah kamu ketahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Bukan itu saja janji Allah. Dan Allah menjadikan selain itu, selain kamu boleh pergi haji dengan sempurna, Allah juga janjikan pada kamu fathan qariba, kemenangan yang dekat. Betul. Setelah ini turun, Nabi pergi umrah, jamaah sekalian. Tiba-tiba tak boleh masuk ke tanah suci. Tak diizinkan oleh orang kafir. Terpaksa Nabi balik ke Madinah. Tapi sebelum balik ke Madinah itu, Nabi sempat berunding, berbincang dengan orang kafir. Di kalangan perbincangan itu, ada satu kesepakatan. Tahun itu Nabi tak boleh datang, tak boleh masuk Makkah, tapi tahun depan boleh. Di antara perjanjian juga, mereka mengadakan perdamaian. Hudaybiyah kan. Selama 10 tahun tidak boleh ada serang-menyerang. Ya, damailah. Gencatan senjata. Mana-mana orang Makkah yang lari ke Madinah, Nabi wajib menghantar balik orang itu ke Makkah. Mana-mana orang Madinah yang lari ke Makkah, orang kafir tak wajib mengembalikannya. Dan orang Islam atau orang kafir tidak boleh membantu, menolong suku lain yang sedang bermusuhan. Katalah ada suku orang kafir bergaduh dengan suku Muslim di Makkah. Orang kafir tak boleh bantu. Artinya perjanjian itu mesti dipatuhi. Ringkas cerita, setelah tahun itu pergi umrah gagal, ramai orang mukmin Madinah yang rasa pelik. Ya, macam mana? Itu Rasulullah berjanji, kata kita boleh pergi ibadah umrah. Tapi ini nak masuk pun tak boleh. Apalagi haji, umrah pun kita gagal. Macam mana janji Nabi hari itu? Dia sudah mulai, betul ke Allah janjikan yang kita boleh? Allah berjanji betul, tapi Allah kan kata insya Allah, maknanya jika Allah kehendaki tahun itu, tahun depan, tahun depan. Nah Allah tak tahu kan tahunnya bila. Ringkas cerita, selepas lebih kurang 2 tahun berjanji di Matrai, orang kafir melanggar perjanjian. Akhirnya terbatal perjanjian itu, Nabi melakukan serangan kepada orang kafir Makkah. Bahkan keserangan mereka kalah, maka dapat dibuka, dibebaskan. Orang Islam berbondong-bondong pergi haji. Haji itu dipimpin oleh Rasulullah. Ratusan ribu yang pergi haji. Haji Wida. Nabi pertama dan terakhir.
Rasulullah. Ini janji Allah. Kamu akan masuk dengan bebas tenang. Bukan itu saja. Kemenangan yang dekat. Maknanya, maka sudah boleh dikalahkan, direbut semula oleh Nabi. Fathu Makkah. Tengok. Di sini yang kata insya Allah itu Allah sendiri. Pasti kamu akan dapat pergi Makkah, Masjidil Haram, untuk menunaikan fardu haji atau umrah dengan sempurna hingga botak kepala. Insya Allah. Seakan-akan Allah kata, aku janjikan ini jika aku telah menghendaki. Dan aku tak beritahu kamu bila janji aku ini aku tunaikan. Bulan ini kah, tahun ini kah, tahun depan kah, tak dah berjanji. Jadi berlaku atau tidaknya, jika tahun itu kamu pergi umrah dan kamu tak boleh masuk ke Makkah, kamu dihalau ke Madinah, itu maknanya memang aku belum kehendaki tahun itu kamu boleh pergi umrah. Begitulah. Itu Allah tunjukkan, beritahu pada mereka. Apapun peristiwa yang akan berlaku, bergantung pada kehendak aku. Kamu boleh berusaha, kamu boleh berharap, kamu boleh macam-macam ikhtiar. Tapi percaya atau tidak ikhtiarmu itu, cepat atau lambat, bergantung kepada masyiah aku. Ada kadang orang berusaha cari lain, cari yang lain. Yang didapat lain. Ya, karena yang Allah berikan yang itu. Ada sesuatu yang kadang tidak diniatkan, dapat. Apa yang diniatkan tu cari, malah tak dapat. Ya. Semuanya berlaku. Lalu apakah di sini maknanya sia-sia usaha kita? Tidak. Ikhtiar kita tidak sia-sia. Selagi kita melakukan ikhtiar sesuai dengan syariat agama, itu dikira ibadah. Orang sakit, kita disuruh berubat, ikhtiar untuk sembuh, berubatlah. Dan cara kita berubat, menepati syarak, tidak melanggar hukum hakam agama. Itu dapat ibadah dah. Itu dah pahala belaka. Adapun hasil ikhtiar kita itu nanti sembuh dari sakit atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu 100% kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki kita sihat, sihatlah. Sembuhlah. Kalau Allah belum kehendaki, belumlah. Tapi tetap saja kita suruh terus melakukan ikhtiar sesuai dengan ketentuan syarak. Karena itu ibadah. Maknanya apa? Sebelum kita mendapatkan apa yang Allah janjikan buat kita, sebelum Allah memberikan apa yang kita minta, kita sudah mendapatkan pahala ibadah karena ikhtiar itu. Jadi bermakna orang yang ikhtiar, itu tidak ada yang rugi. Syaratnya lillahi ta'ala. Saya selalu menyatakan beginilah. Bila kita sakit, atau orang tua kita sakit, kalau kita usahalah untuk merawatnya. Pertama, jemaah sekalian, tolong betul-betul kita punya asas berfikir yang betul. Kita merawat orang tua kita yang sakit itu, antar sana, antar sini, masuk hospital sana, sini. Kalaulah tujuan utama kita, matlamat satu-satunya kita merawat orang tua tadi, agar orang tua kita sembuh. Kalau itulah, kesembuhan itu adalah matlamat satu-satunya, pasti kita kecewa. Ya. Pasti kita kecewa dan merasa sia-sia jika ternyata orang tua kita itu tidak sembuh, bahkan menemui ajalnya. Kita kata, Allah,
sia-sia aku. Dah berhari-hari, berbulan lah kita ikhtiar, menghabiskan biaya yang tidak sedikit, mati pula, sia-sia. Kalau itu tujuannya. Kalau kita tujuan kita nak merawat orang sakit, melambatkan ajal pun sia-sia. Nak ajal tak boleh cepat, tak boleh lambat. Supaya kita tidak kecewa dalam berikhtiar, katalah ikhtiar merawat orang sakit, kita tak akan kecewa. Niatkan ikhtiar merawat orang sakit itu adalah ibadah karena itu perintah Allah. Sudah. Allah suruh saya ikhtiar, saya ikhtiar. Ikhtiar pula mesti menepati apa kehendak Allah. Tak boleh melanggar syariat, tak boleh campur syirik, tak boleh ini. Lillahi ta'ala, sudah. Hasilnya serah pada Allah. Sebelum Allah beri kita hasilnya pun kita sudah tambah pahala. Pahala, 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 pahala. Jika ternyata nanti ikhtiar kita merawat orang tua itu, Allah kedaki sembuh, wah itu bonus. Alhamdulillah. Itu lagi anugerah Allah. Tapi jika ikhtiar kita Allah tidak kabulkan, Allah kedaki dia mati karena memang Allah meninggal, ya tidak mengapa, kita sudah dapat pahala. Masa yang kita gunakan itu pahala, ibadah, hari yang kita belanjakan itu ibadah. Syaratnya lillahi ta'ala. Itu agar kita ni tidak kecewa. Sebab kalau kita sudah memastikan saya buat ini pasti akan begini, saya mesti dapat ini, dan belum tentu, itu kan hanya mungkin. Akhirnya tak dapat, kecewa luar biasa. Bila gagal kita kecewa dan menyalahkan, tak tahulah siapa yang disalahkan. Boleh jadi Allah pun disalahkan. Waliyadzubillah. Dan bila berjaya, kita pun mungkin berdosa. Karena berjaya, kita pun jadi sombong. Jadi angkuh. Jadi takatur. Bila berjaya, kita jadi takatur. Bila gagal, kita jadi kecewa. Kedua-duanya kita dosa. Gagal berdosa. Berjaya tambah dosa. Coba kalau dipahami betul, dicamkan betul. Insya Allah. Oh iya ya. Saya hanya punya kemauan. Dan saya sedikit Allah diberi keupayaan. Tapi hasilnya, saya tidak ada kekuatan sedikit pun untuk menentukan. Oh iya, berada pada dia. Jika Allah berikan hasil sesuai dengan kehendak kita, maknanya Allah menunjukkan kasih sayang. Allah sedang menunjukkan rahmatnya. Tapi jika Allah tidak memberikan seperti mana yang aku harapkan, Allah sedang menunjukkan keperkasaannya. Allah sedang menunjukkan sifatnya yang maha kuasa. Allah sedang memberitahu diriku ini lemah selemah-lemahnya. Dan itu baik belaka. Dapat nikmat baik. Tak mencapai apa yang diharapkan pun baik. Itulah orang mukmin yang faham akan kalimah insya Allah. Tapi jamaah sekalian, nampaknya akhir-akhir ini atau kehidupan akhir zaman ini, kalimah insya Allah ini sudah kehilangan makna filosofinya. Itu masalahnya. Ya. Bani Israel yang degil itu pun masih paham kata insya Allah. Seperti Al-Baqarah. Nabi Yusuf seorang yang luar biasa track recordnya dalam hari kehidupan itu pun kata insya Allah. Nabi Musa, Nabi yang paling hebat itu pun insya Allah. Pak mertua Nabi Musa, Suhaib itu pun kata insya Allah. Nabi Ibrahim, dia anaknya Ismail yang Allahu Akbar, itu pun insya Allah. Bahkan Allah sendiri memberitahu kepada hambanya, apa yang Allah nak berikan itu pun, jika aku menghendaki. Maksudnya jika kehendak aku dah ada, lakulah. Bila belum ada, no. Jadi sangat penting ini kaitan dengan akidah. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, kalimat insya Allah ini sudah kehilangan makna filosofinya. Bila orang kata insya Allah,
Maka difahami ada semacam adanya komitmen yang longgar. Komitmen yang longgar. Katakanlah kita jemput kawan. Assalamualaikum kawan, saya nak jemput awak lah. Boleh datang ke rumah saya minggu depan. Kawan kata, Insya Allah. Insya Allah. Kita yang jemput pula, kata insya Allah tu mana tak datang lah tu, katanya. Kata yang menjemput, dia kata insya Allah mana tak datang lah. Peliknya pula, yang tak datang itu pun tak merasa bersalah. Bila yang tak datang itu kata ditanya, hari itu saya jemput awak. Kenapa awak tak datang? Lah, saya kan dah kata insya Allah. Jadi seakan-akan bila insya Allah pun tak datang pun tak apa. Seakan bila kata insya Allah tak berusaha untuk menunaikan hajat pun tak kisah. Bukan begitu. Orang menjemput orang, ajak makan. Berapa orang jemput? 20 orang. 20 dulu. Ada 3 orang yang kata, insya Allah. Kita pun, tak datang lah tu. Ya, insya Allah tu tak datang. Mana ada 17 je lah. Tak apalah, kita sediakan makanan. 17 pack aja. 17 pack aja. Kata yang menjemput. Kenapa 17 kan? Ada pula tak. Yang 3 kata insya Allah tak datang lah tu. Sekali yang 3 itu datang, dia kata, datang pula. Awak kata insya Allah, saya ingat tak datang. Sebab awak kata insya Allah. Jangan. Insya Allah itu sesuatu yang wajib kita ucapkan. Tapi kadang tak laku gitulah. Coba jamaah saya ini sekarang contoh ya. Penjamaah lebih tak, saya yakin jangan lebih tahu daripada saya lah. Jika kita punya sedang bertransaksi, nak cari loan, pergi ke bank, cari keuangan, ya, jumpalah manager dia, ya, bincang-bincang sepakati, okey, tinggal tanda tangan, akad pinjaman. Jelaskan. Okey, bank luluskan pinjaman sekian-sekian. Cik kena bayar selama sekian tahun. Bulanannya sekian. Bila tinggalkan nanti akan dapat begini. Kita sebagai yang peminjam kata, okey, terima kasih Cik. Jadi saya harap Cik akan patuhi yang kita ini. Kita, insya-Allah Cik, saya akan bayar. Mungkin kalau kita kata insya-Allah Cik, kami akan bayar. Mungkin orang yang belum faham kata, jangan kata insya-Allah, mesti bayar. Bukan insya-Allah. Tengok. Kalau kita selalu dengar kata itu, makna insya-Allah sudah kehilangan makna filosofinya. Jangan kata insya-Allah, mesti datang. Tak boleh tidak. Ini insya-Allah pula. Allahu Akbar. Kita pun akhirnya terikut-ikut. Yalah, ya. Saya pasti datang. Tak apa insya-Allah. Wah, kita sudah menghilangkan satu ajaran agama yang paling penting dalam agama. Nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi. Kenapa itu kesalahan yang dianggap berat dalam agama? Bila orang sudah menganggap sepi terhadap insya Allah. Dalam semua hal. Ya, ini berkaitan dengan masa depan. Jangan sekali-kali kita memastikan yang diri kita akan melakukan perbuatan pada masa hadapan kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Karena sesuatu yang akan berlaku bagi kita masa depan ini bukan sesuatu yang pasti yang kita buatnya. Perbuatan yang akan kita lakukan pada masa hadapan ini bukan sesuatu yang pasti, juga bukan sesuatu yang mustahil. Hanya sesuatu yang mungkin. Mungkin iya, mungkin tidak. Kenapa mungkin? Semuanya bergantung kepada masyiatullah. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai pengenalan 6 ayat dalam Al-Quran yang ada kalimat la, insya-Allah, walaupun itu bukan tafsirnya ya, karena memang saya tidak bicara untuk belajar ayat itu saja. Jadi mudah-mudahan dapat difahami dengan baik.
dan saya berikan ruang pada jemaah untuk tanya apa yang mungkin kita akan berkaitan apa yang kita pelajari hari ini. Karena lepas ini kita akan cuti agak panjang ya. Jadi ini pas satu yang terakhir, sebab di depan tak ada ya. Kalau tak ada, kita cuti, nanti kita lepas raya lah. Jadi apa-apa yang coba nak ditanyakan atau ada yang nak beri apa-apa komen, saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya ada dua soalan. Satu tu pendek saja, yakni ialah kalau kita buat apa ni Ustaz kata filosofi kalimat insya-Allah itu taklah seberat mana yang kita patut ucapkan. Tapi boleh tak kita alas kata seperti insya-Allah kalau tak ada halangan saya akan datang. Okey. Ustaz nak jawab dulu ke? Kedua? Yang kedua panjang sikit lah Ustaz. Yakni betulkah ada peristiwa Nabi terlupa mengucap insya-Allah bila ditanya orang kufur banyak soalan kepada Nabi? Ada satu soalan yang Nabi tak dapat jawab, jadi Nabi minta masa tanpa sebut insya-Allah. Allah lama tak beri wahyu jawapan soalan sampai orang kafir ejek seolah-olah Tuhan Nabi telah meninggalkannya. Mungkin riwayat ni taklah tepat sebagai peristiwa itu, jadi saya mohon Ustaz betulkan dengan reference Quran dan hadis. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Pertanyaan pertama tadi boleh, mau sebut atau tak sebut boleh. InsyaAllah saya datang jika tidak ada halangan. Boleh. Nak sebut pun boleh, tak sebut boleh. Sebab karena insyaAllah itu sebenarnya bergantung mutlak pada Allah. Sebab katalah bila ada halangan, Allah kena ada halangan sehingga kita tak boleh pergi. InsyaAllah juga. Bila tak ada halangan, Allah kena kita pergi. Jadi juga. Jadi tak ada masalah menyebut jika tak ada halangan. Pertanyaan kedua itu ada dalam surah Al-Kahfi, kita tahu, yakni ketika orang kafir, Quraisy, tanya kepada orang Yahudi. Ya Yahudi, kamu tentu lebih tahu daripada aku tentang Muhammad karena kamu punya agama, punya kitab suci. Ini Yahudi, orang kafir ni sanggup pergi Madinah waktu itu. Jadi saya tanya pendapat kamu lah Yahudi, Muhammad ni betul-betul Nabi ke bukan ya? Ringkasnya begitu. Lalu Yahudi jawab, oh kalau kamu nak tahu Muhammad itu Nabi atau bukan, tanya pada Nabi tiga perkara. Tanyakan pada Muhammad 3 perkara. Ini ada dalam surah Al-Kahfi. Tanya pertama, yakni bagaimana cerita nasib pemuda yang tidur dalam gua itu. Sebenarnya Yahudi telah kenal itu. Ashabul Kahfi maksudnya. Tanyakan pada Muhammad, dia tahu tak apa cerita pemuda tidur itu. Yang kedua, tanya kepada Muhammad, apa cerita Zulkarnain tu? Orang yang berkuasa yang hebat, macam mana cerita dia? Dan yang ketiga, tanyakan pada Muhammad, apa itu roh? Itu apa itu roh? Kalau Muhammad boleh jawab tiga-tiga itu, yakinlah bahawa dia Nabi. Kalau tak boleh jawab, Nabi palsu lah. Orang kafir pun baliklah ke Makkah. Tengok, pergi Madinah hanya tanya itu, balik ke Makkah. Ke Makkah terus jumpa Rasulullah. Utusan, jumpa Rasul, ya Muhammad, aku nak tanya pada engkau 3 perkara lah. Pertama, tanya bagaimana cerita pemuda yang tertidur itu. Tidur dalam gua itu macam ceritanya. Yang kedua, apa cerita Zulkarnain itu siapa? Dan yang ketiga, apa itu roh? Seperti biasa, Nabi ini bila dapat pertanyaan itu,
Tak lama kemudian, ini cerita tentang agama, perkara gaib, Allah akan turunkan Jibril bawa wahyu. Nabi cukup yakin bahawa Jibril nanti akan diutus Allah membawa wahyu yang berisikan jawapan petanda. Jadi Nabi pun kata, la saujibu laka ghadan. Ya, aku akan jawab pertanyaan kamu tu esok. Sejak itu, orang kafir pun, tak apalah, esok kita jumpa. Esok orang kafir datang Nabi, Muhammad, macam mana? Semalam kau kata nak jawab esok. Nabi belum dapat wahyu. Jibril malam tak turun. Nabi kata, saujibu laka ghadan. Ya, aku akan jawab esok. Dah 2 kali dah. Orang kafir, esok. Jangan tipu esok. Dia datang lagi. Sampai 3 kali. Nabi hanya jawab, saujibu ghadan. Aku nak jawab besok. Kan memang Jibril tak datang. Allah tak suruh. Nabi makin risau. Manalah ni. Aku sudah janji nak jawab esok ini sampai 3 hari depan. Orang kafir lagilah menjadi-jadi menentang Nabi. Pembohong lah. Nabi palsu, Nabi bohong, Nabi pelentu, kata esok. Makinlah menjadi-jadi serangan kafir pada Nabi pula makin risau. Mana apa yang berlaku ni? Kenapa Jibril tak datang? Ini sekali sebagai bukti bahawa Quran itu bukan karangan Nabi. Kalau Quran itu karangan Nabi, Nabi boleh karang-karang aja lah jawapannya. Tapi masih menunggu. Lebih kurang 2 minggu atau setengah bulan, Jibril baru diutus oleh Allah. Selepas setengah bulan, Jibril diutus oleh Allah, turun membawa ayat. Ayat dalam surah Al-Kahfi. Ayatnya bukan terus merupakan bukan berisikan jawaban bagi petansi kafir, tapi hanya teguran Nabi, teguran Allah kepada Nabi. Dan ayat kita bicarakan pada siri yang lepas itu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun. Oh, bukan yang kita baca, belum kita pelajari. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Itu ayat teguran pada Nabi. Nabi yang ditegur. Muhammad, jangan sekali-kali engkau berkata bahawa engkau akan melakukan suatu perbuatan pada masa hadapan. Illa ayyasha Allah. Kecuali kamu kata insya Allah. Kenapa kamu berani berkata, aku nak jawab besok? Seakan-akan pasti. Sepatutnya kamu kata, aku akan beri jawaban pertanyaan kamu besok, insya Allah. Kamu tak kata insya Allah. Tengok. Nabi tak kata insya Allah, ditegur oleh Allah, 15 hari tak turun wahyu. Lepas 15 hari turun, bukan isikan jawaban, tapi terus teguran kepada Rasulullah. Itu menunjukkan bahawa insya Allah ini bukan main-main. La taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa asyalla. Itu surah Kahfi. Barulah sebab itu turunlah ayat-ayat yang berisikan jawaban bagi petansi kafir. Tentang Ashabul Kahfi, pemuda itu macam mana. Dan Kahfi, semua dari Kahfi itu. Tentang Zulkarnain di ujung itu. Tentang roh, yas'alunaka anir roh. Mereka tanya pada anggota roh. Kul, kata Muhammad, kulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Roh itu rahsia Tuhanku. Aku tak tahu. Aku tak tahu, kamu pun tak tahu, siapa pun tak tahu, karena roh itu rahsia Tuhanku. Kamu tidak diberi ilmu oleh kecuali sikit. Itu ada dalam surah Al-Isra. Itu kisah Nabi lupa, tak baca, insya Allah ditegur spontan oleh Allah. Nabi bingung dan Nabi merasa bersalah. Oh iya, itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Jadi jangan sampailah, insya Allah kita anggap sebagai perkara biasa, atau kita ucapkan tapi sudah kehilangan makna filosofinya. Jangan sekali-kali. Yakin kan, insya Allah maknanya memang apa yang akan berlaku, yang kita akan buat itu hanya mungkin. Jadi atau tak jadi bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah. Tapi kita tetap wajib berikhtiar, gitulah. Bila kita dijemput, kita adalah wajib berusaha untuk datang. Sudah sekat, sudah lockdown-nya, sudah kini, sudah dah dia betul-betul nak pergi juga. Tiba kata last minute, katakanlah
Katakanlah, memang nak pergi dah hari itu, tengah hari tak pergi. Tak macam mana ketika bersiap sedia, mandi nak pergi, jatuh pula di bilik air. Jadi tak jadi pergi ke majlis kawan, pergi hospital. Itulah nama insya-Allah tu betul. Jadi mana Allah menghendaki kita tak pergi, walaupun kita terpaksa. Jadi jangan sampai walaupun kita dikata insya-Allah, lalu kita tak ada usaha atau mengurangi usaha untuk menunaikan janji kita. Itu salahnya di situ. Justru dengan insya-Allah itu menguat, mendorong kita untuk usaha lebih. Karena Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita minta dan kita usahakan. InsyaAllah. Begitu. Ustaz tadi, surah Al-Kahfi tu ayat berapa tadi Ustaz? Tadi? Surah Al-Kahfi yang Allah tegur Nabi tadi, ayat 18. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika hudan. Surah Al-Kahfi ayat 23. Okey. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika hudan. Itu ayat 23. Sambung ayat 24. Illa ayyasha Allah. Ayat 23 dan awal 24. Itu teguran Allah selepas 15 hari tak turun ayat. Turun terus teguran kepada Nabi, bukan jawaban pada si penanya orang kafir. Dan itu pengajaran bagi saya luar biasa. Sangat luar biasa. Maknanya minta maaf ya sekalian ya, bahasa mudahnya lah. Kerana Nabi terlupa tak baca insya-Allah, Allah campur tangan. Bayangkan loh. Allah campur tangan. Jibril ikut disampaikan. Aras berfungsi. Jadi bukan benda remeh. Mana mungkin benda itu remeh kalau Allah pun campur tangan. Tidak ada benda yang remeh. Bila Allah sudah turun tangan, campur tangan, dilibatkan Jibril juga. Itu pasti perkara yang sangat-sangat dahsyat. Dan kita dah berusaha untuk melihat, insya Allah ini sesuatu yang sangat-sangat agung. Karena Allah campur tangan. Gitu. Jadi Ustaz, nanti lepas cuti, Ustaz akan kupaskan the difference between insya-Allah dan biiznillah. Ya, insya-Allah akan sampai nanti. Nanti ditanyakan lagi. Untuk tajuk hari Sabtu insya-Allah ya. Itu saja, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ucapkan selamat menjalani bulan Ramadan. Dan khas, ya, insya-Allah taala kita akan berhari raya khas untuk jamaah hari Sabtu yang kita hanya jumpa dalam online ini saja. Segala kekurangan saya dari segi tutur bahasa dan sebagainya, saya mohon dimaafkan sebanyak-banyak zahir batin, karena sebagai manusia tentulah banyak kesilapan. Saya selalu mengatakan, pagi tadi pun saya mengatakan, manusia yang baik bukan manusia yang tak pernah buat salah. Manusia yang baik bukan manusia yang tak pernah buat dosa. Karena tidak ada orang yang tak pernah buat dosa. Tetapi manusia yang baik ialah manusia yang mau memperbetulkan kesalahannya. Itulah manusia yang baik. Bukan yang tak pernah buat salah, tapi yang mau membetulkan kesalahan. Itu saya benar-benar dengan mohon seikhlas dengan tawaduk pada jamaah Sabtu ini, apa saja kekurangan di saya, tutur kata atau apa sajalah yang mungkin menyebabkan kurang selesa, mohon dimaafkan dunia dan akhirat. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Maaf Terima kasih. saya